Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, pelakunya melakukan perbuatan bid'ah, disebut sebagai ahli bid'ah. Semakin dibid'ahkan maulid, semakin kita perbanyak maulid. Semakin dibid'ahkan sayyidina, makin kita tambah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina. Sampai akhirnya siapa yang paling banyak, siapa yang paling kuat, siapa yang paling sering, dialah yang akan menang. Cara melawannya tak cukup hanya sekedar dalil, tapi terus gemborkan, terus syiarkan, terus ulang. Maka dua kemungkinan, kalau kita lelah mereka akan menang, kalau mereka yang lelah insya Allah kita gas terus. Maulid Arba'in, Maulid Isrin, Maulid Khamsin, Maulid Tis'in, Maulid Yaum Walailah sampai hari kiamat insya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad SAW? Bid'ahkan maulid. Siapa saja yang berkumpul di ramai-ramai, di kantor, di surau, di langgar, di musola, memperingati maulid, maka akan datang 10 tangan berkata, maulid bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Padahal sejak kecil kita diajarkan maulid Barzanji, maulid Diyaul Lami, maulid Simtud Durar, maulid Burdah, maulid ini. Apa isi maulid itu sebenarnya? Maulid isinya adalah sirah, mengajarkan tentang sejarah Rasulullah SAW. Maulid adalah salawat, maulid adalah doa, maulid adalah mengingatkan tentang keagungan, kemuliaan. Maulid adalah ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Lepaskan umat ini dari maulid supaya mereka tidak berkumpul karena Muhammad SAW. Orang-orang yang lantang, bersuara keras, menggelegar, membid'ahkan maulid, hari ini mereka betul-betul tertantang, ditantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kalian yang lantang, hai kalian yang menggelegar, hai kalian yang bersuara kuat mengatakan maulid itu bid'ah. Kenapa ketika penyanyi Majidah Rumi diundang di dekat kota Madinah menyanyikan lagu-lagu pop, mulut kalian diam, tak berani berkata menentang? Kenapa ketika terjadi show besar-besaran, bercampur laki-laki dan perempuan, diundang penyanyi Amerika, penyanyi rap, penyanyi R&B, menggelegar di kota Riyadh, kenapa kalian tak berani berkata ini adalah perbuatan maksiat? Ternyata keberanian kalian hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keberanian yang semu hari ini betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lantang, siapa yang lancang kepada Rasulullah, lambat laun akan diperlihatkan, dibuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari nabinya? Bagaimana cara melepaskan keterikatan batinnya? Jangan panggil di pangkal namanya dengan Sayyidina, karena memanggil dengan Sayyidina adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Tapi kalau menyebut pembesarnya, sahibus sumu wal jalalah, sahibul fadilah. Tapi kalau menyebut pembesarnya, ustadznya, al-alimul kabir, al-alimul allama, wal muhaqqiqul fahama, faridu dahrihi wa wahidu asrihi, al-alimul jalil, al-alimul kabir, barulah disebutkan nama ulamanya, nama ustadznya, nama rajanya, nama sultannya, nama pemimpinnya. Tapi kalau menyebut makhluk ini cukup dengan Muhammad, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina, Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul thaqalain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya, saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid zaman Nabi tidak ada coret, zaman sahabat tidak ada coret, zaman tabi'in tidak ada coret, zaman ini ada. Oh, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras, zaman Nabi coret, zaman sahabat
coret. Ya, zaman tabi'in, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Bid'ah.